banyak kepada Ananda yang sudah datang untuk melakukan konseling bersama Ibu pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah. Perjalanannya ke sini tadi bagaimana? Sedikit macet aja tadi di jalan, Bu. Oke, nggak masalah kan, Nggak cuma masalah. macet aja. Oke, sebelum memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita lebih akrab dan saling mengenal satu sama lain nantinya. Mau dimulai dari Ibu dulu atau Ananda? Dari Ibu aja, Bu. Oke, baik, perkenalkan Ibu Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Ibu Debi. Ibu merupakan salah satu guru BK yang ada di sekolah kita. Ada yang ingin ditanya tentang Ibu? Cukup, Bu. Oke, sekarang Ibu meminta silakan Ananda untuk memperkenalkan diri kepada Ibu agar Ibu mengenal juga dan kita dekat ya nantinya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Lapenda Kasareza, Bu. Ibu bisa panggil saya Penda, Bu. Oke, Penda. Sebelumnya Penda sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oke, belum. Kalau mengetahui apa itu konseling, apakah Penda mengetahui? Kayak cuma tahu-tahu kayak ya cerita-cerita gitu aja ke guru BK, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan lagi apa itu konseling, di mana konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor ataupun juga guru BK, di mana agar Ananda itu keluar dari permasalahan yang Ananda hadapi saat ini atau Ananda alami dan juga menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu kehidupan Ananda saat ini dan agar Ananda kehidupannya nanti menjadi lebih baik lagi. Oke, bisa dipahami Ananda? Paham, Bu? Oke, di dalam konseling ini Ananda tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang Ananda rasakan kepada Ibu. Silakan Ananda untuk terbuka menceritakan apa yang sedang Ananda rasakan. Tidak perlu tidak perlu yang ada ditutupi dari Ibu. Dan juga Ananda harus sukarela apa yang Ananda rasakan saat ini. Ananda tidak perlu takut karena Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, hanya Ibu yang tahu, Ananda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ananda, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, sekarang sebenarnya apa yang ingin Ananda ceritakan kepada Ibu dan apa yang Ananda rasakan dan juga mengganggu pikiran Ananda saat ini? Saya tuh sering ini, Bu, overthinking, Bu. Jadi sering kepikiran gitu kayak masa depan tuh gimana gitu, Bu. Kayak mikirin nanti ke depannya saya gimana ya gitu, setelah lulus ini nanti saya ngapain gitu, Bu. Oke, berarti Ananda merasakan overthinking, takut dengan masa depan dan gimana nanti masa depannya. Pikirannya selalu Ananda atau kapan saja pikiran tersebut datang? Paling kalau kayak lagi duduk sendiri gitu atau malam kayak mau tidur gitu, Bu. Jadi itu sering kepikiran, Bu. Itu mengganggu pikiran Ananda selalu? Iya, lumayan, Bu. Karena kan kayak lagi sendiri kan nggak ada kegiatan nih, Bu. Jadi kan duduk sendiri gitu, nggak ada kegiatan. Ini kan langsung kepikiran nih nanti ke depannya gimana gitu. Atau kayak mau tidur gitu kan. Udah hening semua, Bu. Nggak ada kedengar apa-apa. Jadi kepikiran lagi itu, Bu. Kayak gitu, Bu. Oke, kalau aktivitas sehari-hari apakah mengganggu juga dengan pikiran tersebut Ananda? Kalau aktivitas sehari-hari itu tidak terlalu mengganggu. Cuman terkadang ada yang mengganggu gitu, Bu. Oke, itu mengganggu pikiran Ananda ya. Oke, Ibu mau nanya nih, overthinking Ananda itu misalnya Ibu beri Ananda skala 0 sampai 5 ya, dimana 5 ini overthinkingnya tinggi, sedangkan 0 ini terendah. Ananda berada di posisi berapa overthinkingnya? Kalau 0 sampai 5 itu kayaknya ada di posisi 3 gitu, Bu. Oke, posisi 3 itu lumayan ya Ananda. Oke, misalnya nih kapan kira-kira terakhir overthinking Ananda tersebut hilang dan tidak ada? Kalau untuk kehilangan tidak ada tuh mungkin ketika ya benar-benar sibuknya gitu loh, Bu. Kayak mungkin kayak emang lagi tidur gitu kan, hilang tuh, Bu, nggak ada. Atau kayak lagi benar-benar sibuk mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan yang lain itu nggak terlalu terpikirkan gitu, Bu. Selain itu Ananda apakah ada lagi saat pikiran atau overthinkingnya itu tidak datang gitu? Nggak ada sih, Bu. Nggak Gitu ada. aja. Berarti yang ini ya sibuk menyibukkan diri dengan tugas Iya, dan Bu. juga Ananda bisa melakukan aktivitas rumah. Oke, misalnya nih di saat pikiran Ananda itu ada,
ada keajaiban pikiran Ananda tersebut hilang. Kira-kira apa yang Ananda rasakan? Kalau suatu saat itu terjadi gitu ya Bu, ada keajaiban, Misalnya. mungkin saya merasa lebih tenang gitu Bu. Jadi kayak kepala saya nggak terlalu berisik untuk memikirkan hal tersebut gitu. Jadi saya bisa beraktivitas mungkin lebih baik lagi gitu Bu. Jadi nggak kepikiran ke situ lagi. Oke, bagus sekali Ananda. Kalau di saat kita tidak overthinking itu kita akan merasa tenang dan bahagia gitu. Kira-kira perubahan apa yang akan Ananda lakukan ke depannya agar overthinking itu tidak datang lagi atau tidak kembali lagi? Langkah apa yang akan Ananda lakukan kira-kira? Mungkin kalau untuk langkah kedepannya itu mungkin saya kayak ya memperbanyak kegiatan saya gitu Bu. Jadi mungkin mengerjakan tugas itu saya lebih baik lagi. Terus misalnya kayak ngebantu orang tua, terus melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di rumah. Jadi mungkin itu bisa membantu saya untuk menghilangkan juga overthinking saya. Serta mungkin kayak belajar lebih rajin lagi ya Bu. Jadi biar masa depan saya juga terjamin gitu kan Bu. Jadi biar nggak terlalu kepikiran juga. Oke, bagus sekali ya Ananda yang Ananda sampaikan tadi di mana. Nah, bagus sekali ya Ananda. Tadi Ananda sudah menyampaikan di saat overthinking tersebut datang, Ananda bisa melakukan aktivitas rumah atau menyibukkan diri atau mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Itu merupakan salah satu solusi atau langkah yang dapat Ananda lakukan nantinya agar pikiran Ananda tidak datang lagi, overthinking yang takut masa depan ini tidak datang lagi. Ananda tadi kan sudah mengatakan akan lebih semangat lagi untuk tugas perkuliahannya. Itu juga merupakan salah satu yang sangat bagus sekali ya Ananda. Oke, setelah kita berbincang-bincang nih mengenai masalah overthinking dan Ananda juga sudah mengatakan tadi bagaimana perubahan yang akan Ananda lakukan. Ibu mau nanya, gimana perasaan Ananda setelah melakukan konseling dengan Ibu? Ibu akan dari misalnya nih dari skala 0 sampai 5. Tadi kan Ananda skalanya 3 nih, masalahnya overthinkingnya 3. Kalau sekarang gimana perasaannya, di skala berapa kira-kira overthinkingnya sudah hilang? Kalau untuk skala itu mungkin udah 2 Bu, udah mulai turun gitu. Karena di sini saya juga sudah lega gitu mengungkapkan apa yang saya rasakan ke ibu gitu. Jadi saya juga tahu ketika nantinya overthinking saya datang, jadi saya tahu apa yang saya lakukan gitu Bu. Oke, bagus sekali Ananda. Kira-kira itu bisa mulai kapan Ananda terapkan? Mungkin mulai setelah sesi konseling ini saya bisa menerapkan hal tersebut Bu. Oke, bagus sekali Ananda. Ibu berharap Ananda bisa menerapkan perubahan tersebut di saat overthinkingnya datang. Itu langkah yang akan membawa perubahan besar ke depannya. Kira-kira dari sesi konseling ini masih ada yang mengganggu pikiran Ananda atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Cukup Bu. Cukup. Oke, Bunda. Ibu berharap Ananda bisa menerapkan ya apa yang telah kita bahas tadi di sesi konseling yang bisa kita lanjutkan. Mungkin minggu depan Bu. Oke, boleh. Nanti kalau ada masalah atau ada yang mengganggu pikiran Anda, boleh hubungi Ibu saja atau datang ke ruangan BK ini. Oke, bisa kita tutup ya Ananda. Bisa, Bu. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda.